Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat ini bisa kita maksimalkan untuk kebaikan, terutama adalah untuk thalabul ilm, mengaji agama. Saya mungkin sudah kenal semua Ibu ya, nama saya Pak Fathur Razak ya. Kalau di PDM Wakil Ketua di bidang Koordinator Tarjih dan Produk Halal. Alhamdulillah saya diminta oleh Mas Adi untuk mengaji rutin, yaitu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan memang ini juga merupakan bagian dari bidang saya. Jadi saya juga punya kepentingan untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa tarjih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama ini kalau kita mengamalkan amalan-amalan ibadah itu kadang-kadang bersumber dari berbagai ustadz ya. Nah, hari ini kita akan mengkaji amalan-amalan. Kalau agama itu mencakup 4 hal ya. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah aspek ibadah, yang ketiga aspek muamalah, dan yang keempat adalah aspek akhlak duniawiyah. Kita nanti fokus kajiannya sementara pada bidang ibadah. Nanti tidak menutup kemungkinan kita juga mengkaji masalah muamalah dan nanti masalah akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi sebelum saya nanti masuk kajian fatwanya, di dalam menentukan fatwa tarjih itu ada namanya manhaj ya, ada namanya manhaj. Jadi sebelum fatwa tarjih atau putusan tarjih atau pemikiran Islam ya terkait dengan tarjih itu bisa kita baca, itu ada manhaj yang kita kenal dengan istilah manhaj tarjih. Maka ini saya kenalkan dulu, baru nanti saya kaji. Nanti dalam setiap forum ini saya sampaikan, saya kenalkan minimal 1/4 jam tentang manhaj tarjih. Kemudian saya bahas masalah-masalah yang terkait dalam putusan tarjih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita perlu mengkaji tentang masalah-masalah agama? Ada sebuah nasihat penting yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan berwasiat kepada murid-muridnya. Ia mengatakan, "An-nas kulluhum mauta." Semua manusia pasti mati. Illal ulama, kecuali para ulama. Artinya gini, kabeh wong mesti mati ta ya, kecuali ulama. Nah, pertanyaannya, kalau ulama wis mati, wal ulama mutakhayyirun. Ulama itu nanti ya dalam kita berinteraksi itu banyak pilihan, banyak ulama-ulama. Nah, kita mau pilih ulama yang mana ya. Tetapi ketika kita mengerti itu, apa yang kita mengerti tidak boleh berhenti, maka harus kita apakan? Kita amalkan ya. Jadi ngerti saja tidak cukup, harus diamalkan ya. Tapi mengamalkan saja tidak cukup, perlu apa?
perlu orang-orang yang ikhlas. Perlu orang-orang yang ikhlas. Nah, kita ini adalah pejuang-pejuang perserikatan yang ikhlas, yang insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah, gerakan Islam, sekaligus juga gerakan sosial. Nah, itu persoalannya. Nah, tentu karena dia itu gerakan dakwah, gerakan Islam, dan gerakan sosial kemasyarakatan, maka dalam perkembangannya dia menghadapi berbagai macam persoalan. Jadi persoalan itu tidak tunggal, persoalan itu macam-macam. Nah, persoalannya bagaimana kita menyorot semua persoalan itu. Maka tagline kita itu adalah ar-ruju ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah sebagai sumber utama. Sebagai apa, Bu? Sumber utama. Jadi kalau kita menghadapi berbagai persoalan, permasalahan, baik masalah apa tadi? Akidah. Yang kedua masalah ibadah. Yang ketiga masalah muamalah. Yang keempat akhlak, kebiasaan keseharian. Ya, berbagai muncul masalah di kehidupan kita muncul. Nah, ketika kita menghadapi masalah itu, maka Muhammadiyah memposisikan diri semuanya itu harus dikembalikan kepada sumber yang utama, yaitu apa, Bu? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, cuma nanti kalau sudah masuk di As-Sunnah itu kan macam-macam, ya. Ada sunnah as-sahihah, ya, ada sunnah al-dhaifah. Makanya di Muhammadiyah as-sunnah itu direvisi dengan as-sunnah as-sahihah al-maqbulah. Nanti saya terangkan, Ibu, ya. Jadi tidak hanya sunnah yang sahih, tetapi yang bisa diamalkan, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ketika nanti kita berbicara tentang manhaj tarjih, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, apa itu manhaj tarjih? Yang kedua adalah landasannya yang dipakai. Dan yang ketiga, nah, buku-buku yang jenengan bawa itu baru. Jadi sebelum jadi buku seperti itu ada apa? Ada graduasinya, tidak tiba-tiba muncul apa buku itu. Nah, inilah beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Saya akan menyampaikan satu saja pada kesempatan hari ini, yaitu dengan istilah manhaj. Manhaj tarjih. Apa itu manhaj? Apa itu tarjih? Jadi nanti saya akan bahas satu fatwa saja. Nanti kita bahas. Manhaj itu diambil dari kata, ya, manhaj atau minhaj, ya, yang artinya bisa at-thariq al-wadih, yaitu jalan yang jelas. Jadi manhaj itu adalah jalan yang jelas. Jalan yang jelas itu adalah jalan yang namanya jalan yang jelas, itu berarti jalannya tidak A tidak B, gitu ya. Itu jalan yang jelas. Jadi manhaj itu adalah cara kita untuk menuju kepada suatu tempat dengan cara yang jelas, itu manhaj. Makanya kita sangat prihatin kalau di dalam perkembangan masyarakat Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah itu kemarin sampaikan dengan berbagai modelnya. Ada orang Muhammadiyah yang modelnya model munu apa? Munu itu apa, Pak? Orang Muhammadiyah tapi amaliyahnya, hariannya apa? Gitu. Ya. Ada munas, apa? Munas. Apa munas itu? Orangnya Muhammadiyah, tapi doktrin apa? Ya, itu nasionalis. Nah, nasionalis. Jadi itu. Apalagi ada apalagi Musa. Nah, ini Musa. Musa ini
ya, aliran yang luar yang masuk ke Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah yang tidak puas dengan Muhammadiyah. Ya karena manhajnya nggak jelas tadi. Jadi orang Muhammadiyah tapi nggak puas dengan Muhammadiyah, atau orang luar tapi gelem no Muhammadiyah. Namanya apa? Musa. Muhammadiyah ya, Salafi. Nah, itu ya. Ya. Ada, nah ini yang namanya mukhlis, apa Pak? Mukhlis. Mukhlis itu Muhammadiyah yang ikhlas, garis lurus. Muhammadiyah. Wes ya mau apa-apa. Jadi kalau sudah bertentangan dengan Muhammadiyah, udah enggak mau wes. Muhammadiyah ayo wes gitu. Nah, sekarang ada tagline yang terbaru namanya Muhammadiyah berkemajuan. Apa Bu? Muhammadiyah berkemajuan. Nanti kaitannya dengan tarjih. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun tarjih itu sering kita pahami sebagai upaya untuk membandingkan berbagai pendapat, kemudian diambil yang lebih kuat. Itu kita selama ini memahami seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak juga seperti itu, ya. Jadi selama ini kita memahami tarjih itu adalah mengumpulkan berbagai pendapat, kemudian yang paling kuat itu kita ambil sebagai pendapat kita. Itu namanya tarjih. Tapi dalam aplikasinya tarjih ternyata tidak seperti itu. Dalam Muhammadiyah tarjih itu diterjemahkan yaitu setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Ini pengertian tarjih yang terbaru. Kalau tarjih dalam pengertian leksikalnya apa adanya, membandingkan pendapat-pendapat, kemudian yang kuat dijadikan sebagai sumber hukum. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini pemahaman terkait tarjih secara lebih luas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manhaj tarjih itu disusun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman para ulama dalam menentukan hukum Islam. Jadi berbagai pengalaman itulah lalu akhirnya orang-orang Muhammadiyah yang berkumpul di dalam sebuah organisasi itu lalu kemudian beristimbat hukum. Maka hampir semua produk-produk fatwa tarjih maupun putusan tarjih itu ijtihadnya adalah ijtihad jama'i. Apa Pak? Ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu ijtihad wong akeh. Ya, ora wong situ. Nah, kalau ijtihad wong situ ini namanya pemikiran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saya teruskan dalam perkembangannya. Nah, ini yang penting yang ini aja. Tarjih itu ya mencakup dua aspek sekaligus. Ya. Tarjih itu mencakup dua aspek sekaligus. Pada hal-hal yang bersifat akidah dan ibadah. Ini penting. Pada hal-hal yang bersifat akidah dan ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah mahdhah. Maka prinsipnya itu adalah ta'abbudi. Apa Pak? Ta'abbudi. Ini pelan-pelan, nanti biar paham. Ta'abbudi itu apa? Sikap beragama yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Harus lengkap menyebutkannya nanti ya. Ta'abbudi itu apa? Ta'abbudi itu adalah sikap beragama ketika kita menghadapi persoalan-persoalan terkait apa ini tadi? Akidah. Yang kedua, ibadah mahdhah. Maka harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Maka dalam hal masalah akidah dan ibadah, Muhammadiyah itu prinsipnya tajrid. Apa Pak? Tajrid itu pemurnian, murni, tidak boleh ada pikiran manusia.
Dalam hal ibadah madhah itu tidak ada lagi bid'ah hasanah. Paham maksud saya? Dalam hal ibadah madhah itu tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu apa? Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Begitu. Dan itu juga sesuai dengan hadis Nabi, ya. Ya. Barang siapa yang mengatakan atas nama saya, kemudian ternyata omongannya itu tidak benar mengatasnamakan saya, kata Nabi, fal yatabawwa maq'adahu ala nar, maka siap-siap tempat duduknya itu neraka. Ancamannya seperti itu. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun, tertolak, walaupun jangan sudah susah payah gitu ya bahasanya. Ya. Jangan misalnya ibadah haji, tiba-tiba nggak ingin sesuai apa yang ada dalam aturan, kemudian gawe apa? Cara ibadah haji, yaitu ibadah haji cukup disambung. Padahal ibadah itu tempatnya ya itu sudah ditentukan, terutama masalah haji. Haji itu ibadah di mana? Di Mekah. Dan tiba-tiba Pak Lukman ajak teman-temannya, udah usah ngikuti Pak Rozak, terlalu mahal harganya. Ibadah haji hanya di Masjid Al-Hikmah. Yang kedua waktunya ibadah haji bulan apa, Bu? Dzulhijjah. Daripada ngantri lama-lama, udahlah kita ganti bulan Syawal misalnya. Enggak boleh, kenapa? Enggak ada dalilnya. Ya, bertentangan dengan dalil. Ini contoh aja, ya, contoh aja. Jadi kalau masalah-masalah yang terkait dengan akidah dan ibadah mahdhah harus berlandasan hukum yang utama. Apa tadi? Al-Qur'an dan as-sunnah as-sahihah al-maqbulah. Nanti saya terangkan itu, Pak. Ya, saya hanya menyampaikan secara umum dulu. Ini pengantar. Baru nanti kita produknya kita diskusikan. Nanti setiap pertemuan saya akan beri pengantar antara 1/4 jam sampai setengah jam. Maka cara Muhammadiyah memahami masalah ini dengan cara apa? Tajrid. Apa, Pak? Nah, ini biar masuk betul ya. Tajrid itu pure, purifikasi. Bahasane Abah ya. Tajrid itu bahasa wong Londo, purifikasi. Napa, Bu? Nek bahasane wong Sambong, tajrid iku sing tenanan, sing bener, sing asli. Bahasane wong Tuban asli iku napa, Bu? Orisinil, otentik gitu ya. Nah itu masalah akidah dan ibadah maudhu. Contoh misalnya, kalau kemarin saya tanya, orang itu kalau meninggal dunia setiap malam Jumat datang ke rumah mana? Ke rumahnya. Ini masalah apa kira-kira? Masuk masalah apa kira-kira? Masuk masalah apa, Pak? Akidah ya. Nah, sebelum jenengan percaya tidak, pertanyaan ada dalilnya enggak? Gitu dulu. Karena ini masalah akidah, enggak boleh membuat-buat. Oh, jarine ustadz itu begitu, enggak boleh jarine lagi. Harus ada dalilnya. Karena ini masalah akidah. Setiap orang yang beramal kebaikan pasti akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, kemudian dia dimasukkan surga. Ini masalah apa kira-kira? Masalah apa kira-kira? Akidah. Jangan yakin. Yakinnya dari mana? Karena ada dalil. Itu. Jadi masalah akidah itu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, kita berhenti dulu. Jangan yakin dulu. Nah, jangan yakin dulu. Nanti akhir zaman akan muncul ad-dajjal yang matanya hanya satu. Jangan yakin.
Tapi hadisnya ahad, masalahnya hadisnya ahad. Nanti kajiannya menarik dalam masalah-masalah yang seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang sering muncul di masyarakat. Kalau dia beribadah untuk pribadi tidak ada masalah. Masalahnya kadang-kadang, makanya tadi Muhammadiyah itu ada gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan sosial sehingga masalah-masalah di masyarakat kita muncul. Nah, ketika menghadapi masalah-masalah ini, cara berpikir kita, cara beristimbat kita, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Yang kedua, nah ini, jika masalah itu terkait dengan muamalah duniawiyah dan akhlak, ya, muamalah duniawiyah, maka sikap kita adalah ta'akuli. Sikap kita ta'akuli. Ta'akuli itu ada sikap beragama yang membolehkan kreativitas dan inovasi selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil secara umum. Dalil-dalil secara umum. Contoh misalnya, jenengan dari rumah menuju mana ini? Menuju apa ini? Masjid apa ini? Jangan naik apa? Jangan naik apa? Kenapa jalan? Ini kok naik motor? Jawabannya gimana? Dekat. Kenapa jangan naik motor? Jauh. Kan begitu. Boleh nggak sekarang dari rumah ke sini naik mobil? Kenapa boleh? Ya. Ini urusan duniawi ya. Zaman Nabi orang naik haji naik apa? Oh ngertos nih dengan. Wong Indonesia saiki naik haji mau naik apa? Naik antara mari-mari radok ya. Naik apa pesawat. Hanya 10 jam sudah nyampe. Zaman Nabi, zaman orang tua kita dahulu mau naik haji itu naik kapal laut. Kapal laut berarti dia melintasi apa? Laut mana itu? Lautan Merah, kemudian Jeddah. Bisa enggak ikhramnya itu berhenti di Yamlam-lam? Bisa enggak? Bisa. Kapalnya leren saiki naik apa? Pesawat bus gitu. Ketika dekat dengan Yamlam, jenengan pakai ikhram atau ikhramnya dari Indonesia atau nanti saja ketika turun di mana? Bandara. Jawabannya gimana, Pak? Loh ini gitu, Pak. Teman-teman kita yang aliran Musa tidak sah orang yang berikhram di bandara. Nah, saya di tempat apa? Mikot. Nah, kalau ini kan mikot. Nah, Fatwa Tarjih menganggap bahwa ini masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan dalil, tapi ini masalah-masalah sosial yang muncul. Kemudian ijtihadlah bahwa gitu. Tempat kita bandara itulah mikot orang Indonesia saat dia turun. Ini problem-problem yang muncul sekarang. Zaman dulu orang naik haji gampang, naik onta, leren ontane diapano? Diapano ontane? Dicancang kon leren. Naik pesawat. Kon leren pesawatnya. Tidak bisa, Pak. Ini problem-problem yang muncul di masyarakat kita. Nah, masalah-masalah seperti ini Muhammadiyah itu menggunakan prinsip yang namanya tajdid. Apa, Bu? Tajdid, pembaharuan. Terus menerus akhirnya diambil sebuah cara bersikap keagamaan yang sangat fleksibel. Contoh dulu zaman Nabi ini, kalau jangan mau sholat asar, caranya pripun? Zaman Nabi loh, Pak. Tongkatnya didekno apa ya? Terus jarak antara tongkat dan bayang-bayang lebih sedikit. Saniki pripun? Nah kok percaya sampean dhewe jam? Sing gawe sapa? Tidak ada dalilnya. Dalilnya itu. Ya. Nah, ini namanya apa? Namanya inovasi. Ya, ini kan hanya innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu waktunya sudah ditentukan. Kapan mulainya? Nah,
Ini namanya tajdid, perkembangan zaman ya menjadikan kita berinteraksi. Kemarin saya sempat ada jamaah, Ustadz, ini baru ini kita masuk kepada masalah ibadah. Ustadz, ini mau nikah, terus walinya tidak bisa datang, terus pripun Ustadz? Mau taukil wali gitu. Walinya ada di Sulawesi sana, Bu. Sementara calon mantan laki-laki di mana ini? Di Tuban. Teruskan akad nikahnya atau nunggu dia datang? Lanjut caranya gimana? Walinya di sana. Kok wali hakim? Wali ini kok wali hakim? Video call. Dari mana jangan mengatakan video call bisa? Ini karena masalah apa ini? Masalah apa ini? Sama-sama walinya datang, tapi ini tidak pakai fisik, pakainya apa? Yakin nggak kalau video call itu orangnya tadi? Yakin. Bisa nggak dibohongin? Kalau nggak bisa dibohongin, sah nggak? Sah nggak? Nah, ini coba kalau jenengan pakai teori lama. Harus wali. Nah wali ini piye ra iso teko. Contoh lagi, jual beli, Bu. Jual beli zaman Nabi, tak beli, tak jual, tak beli. Kan itu ya. Kalau nggak ada jual, nggak ada beli. Sekarang jual beli itu klik. Sah nggak? Sah. Nah kok sah? Duwike iku ora ono, duwike iku masih dalam bentuk angka. Loh enggak, maksudnya duit iku masih dalam bentuk sah enggak? Hah? Tak jual, lagi itu ya, tak beli. Wong Arab ora ngono. Tak jual, tak beli ya, tak jual, tak beli. Halaman gitu. Saiki salamannya mbek apa iki? Bahkan di kamar yang kecil ukuran 3x3 itu sudah terjadi transaksi jual. Saya tanyakan, sah atau mboten? Sah. Duh, ibu-ibu, masya Allah. Itu masalah apa? Masalah ta'abudi atau masalah ta'akuli? Ta'akuli. Jual belinya ta'abudi, tapi bagaimana cara terjadi kesepakatan jual beli itu namanya ta'ab. Paham Pak ya? Paham ya? Ya. Dan banyak masalah-masalah sosial kita dalam kehidupan modern yang justru menimbulkan seperti itu. Contoh misalnya, orang sah sholat itu kalau tidak melihat bulan. Nah, piye caranya melihat bulan? Nah, Muhammadiyah orang ngelangel pakai iki gampang gitu ya. Wong salat zuhur pakai iki ra masalah kok. Nah itu. Ini problem-problem yang selalu muncul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah dua hal prinsip majelis tarjih yang harus jenengan pahami. Sehingga nanti jangan menghadapi masalah ini tinggal gini, ini ta'abudi atau ta'akuli? Ta'abudi atau ta'akuli? Kalau jangan, oh ini ta'akuli Ustaz, dasarnya piye? Oh ini Ustaz, alasan rasionalnya muncul. Oh ini ta'abudi Ustaz, muncul. Nah, itu ya. Saya tanya Ibu, saya tanya ya, kalau karnaval ini, anak-anak kita karnaval itu, kalau yang laki-laki tidak ada masalah ya. Saya ngerti ya nggak ada masalah. Ini yang Pak Arif. Karnaval nggih Bu, pernah ya dengar ya karnaval ya? Saya tanya jenengan, karnaval itu masuk ta'abudi atau ta'akuli? Ta'akuli, Ibu bisa jawab. Lebih pintar Ibu deh Bapak. Cepat Ibu. Karnaval itu ta'abudi atau ta'akuli? Bapak jawab. Ta'akuli. Yes, oke, ta'akuli. Berarti tercerah cara kita mengekspresikan kan ya. Tiba-tiba ini anak-anak kita pakai busana adat. Terus sakminian kabeh. Sakminian kabeh maksud saya. Banyak enggak itu situ? Banyak atau sekedhik?
Kira-kira hukumnya halal atau haram? Nah, sing delok. Nah, ini persoalan-persoalan muncul. Karnavalnya taat kuli, tapi pakaiannya loh gitu. Pakaiannya ya tetap dong pakai pakaian yang syar'i. Terus nggak usah joget-joget delok Abah Karno. Wane sopo joget-joget. Aduh. Namun Abah Karno ya nggak pernah lihat aku, Pak. Aduh. Yang lain-lain maksud saya. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul ya. Makanya ada beberapa sekolahan itu yang nggak ikut apa? Karnaval. Ya ngono-ngono kok saling harus pemunah. Makanya ada yang ikut tapi tetap pakai busana muslim.